warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesti Alia Puspita dengan NIM 222-100-249 dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hibah dan hadiah. Nah, yang pertama yaitu pengertian hibah. Secara bahasa, hibah artinya pemberian. Kata hibah terambil dari kata hubudurih, artinya mururuhab atau perjalanan angin. Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain, baik berupa harta maupun benda. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah memberikan sesuatu yang nyata kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharap balasan atau imbalan apapun. Nah, secara etimologi, hibah berarti pemberian. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun. Pemberian hibah biasanya didasarkan atas rasa kasih sayang. Hibah dapat dilakukan siapapun, seperti antara ayah dan anak, teman dengan teman, dan sebagainya. Harta benda yang dihibahkan meliputi tanah, rumah, uang, kendaraan, buku-buku, atau benda lain. Jadi, hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan barang yang dihibahkan. Harta yang diberikan lewat hibah langsung beralih ke pemilikannya. Maksudnya yaitu dari pemberi hibah kepada pihak kedua, yaitu yang menerima. Namun dalam hibah masih ada peluang untuk menarik kembali, yakni hibah yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Seperti jika seorang ayah melihat bahwa dengan hibah tersebut, seorang anak justru menjadi terjerumus dalam kehidupan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian si ayah boleh menarik kembali hibahnya itu. Nah, yang ketiga yaitu hukum hibah. Pada dasarnya, memberikan sesuatu kepada orang lain hukumnya adalah mubah atau jaiz, yakni boleh memberi, boleh juga tidak memberi. Dari hukum asal mubah tersebut, hukum hibah dapat menjadi wajib, haram, dan makruh. Nah, yang pertama yaitu wajib. Hibah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya hukumnya wajib, sesuai dengan kemampuannya. Wajib karena istri dan anaknya menjadi tanggung jawab suami. Nah, hukum hibah haram itu menjadi haram apabila harta yang dihibahkan ditarik kembali. Jika seseorang telah melakukan hibah, maka harta yang telah dihibahkan menjadi hak milik yang menerima hibah dan tidak boleh diambil kembali oleh penghibah atau yang memberi itu. Akan tetapi, hukum haram ini tidak berlaku bagi hibah seorang ayah kepada anaknya. Ayah diperbolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, mengingat anak dan harta sebenarnya milik ayah. Nah, hukum hibah makruh. Makruh apabila mengharapkan imbalan atau balasan yang berimbang maupun lebih banyak daripada yang telah diberikan itu. Hibah dengan mengharapkan imbalan yang lebih banyak tidak dapat menolong orang lain, tetapi membuat orang lain lebih menderita. Seperti itu. Rukun-rukun hibah. Meskipun hibah sifatnya sukarela, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan rukun-rukunnya. Nah, rukun hibah ini ada 4. Yang pertama yaitu orang yang menghibahkan, apa yang namanya wahib. Nah, itu penghibah ialah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi perpindahan milik. Karena itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain. Nah, penghibah ini adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan tabaruk. Maksudnya ialah telah mursyid, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya, ia ditetapkan berada di bawah perwalian. Yang kedua yaitu orang yang menerima hibah, disebut dengan mauhub lah. Penerimaan hibah ialah orang yang menerima pemberian. Syarat-syarat penerima hibah itu adalah bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya. Karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan milik. Dalam perpindahan milik, hendaknya ada arti yang sebenarnya orang yang akan menerima milik itu. Karena perpindahan milik itu langsung terjadi setelah sigat atau akad diucapkan.
anak yang dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan milik itu. Jika penerima hibah itu orang yang tidak atau belum mu'alaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah itu ialah wakil atau walinya yang orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya. Nah, yang ketiga yaitu harta yang dihibahkan atau mauhub fih dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu harta sepenuhnya milik penghibah. Yang kedua, harta jelas dan sudah ada. Dan yang ketiga, bermanfaat dan tidak dilarang oleh agama. Dan rukun hibah yang keempat yaitu ijab kabul, yaitu pernyataan serah terima barang yang dihibahkan. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, syarat orang yang menghibah atau pemberi hibah itu. Nah, syaratnya yaitu memiliki sesuatu yang dihibahkan. Terus juga bukan orang yang dibatasi haknya, artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum. Syaratnya yaitu orang dewasa, berakal dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala. Nah, penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan. Yang kedua yaitu syarat orang yang diberi hadiah. Orang yang diberi hadiah benar-benar ada pada waktu diberi hibah itu. Bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya, misal dalam bentuk janin, maka itu tidak sah hibahnya. Jika orang yang diberi hibah itu pada waktu pemberian hibah tetapi ia masih kecil atau gila, maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia asing. Syarat yang ketiga itu syarat benda yang dihibahkan. Yang pertama, benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Begitu. Dan hukumnya batal jika itu masih ada dalam kandungan atau itu disebut janin. Nah, segala sesuatu yang sah untuk dijual belikan, sah pula untuk dihibahkan. Syarat yang kedua yaitu harta itu memiliki nilai atau manfaat. Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing peliharaannya dan najis itu dimanfaatkan. Ketika itu dapat memiliki zatnya, artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya dan dapat berpindah tangan dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid atau pesantren. Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut syara, maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras. Syarat yang selanjutnya itu harta itu benar-benar menurut orang yang menghibahkan, maka tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada di tangannya. Tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang. Syarat ketiga yaitu jika barang itu berbentuk rumah, maka harus bersifat utuh, meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan hibah berupa sebagian rumah. Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lain, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya itu. Karena pada prinsipnya, barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung. Jika orang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di dalamnya ada tanaman milik orang yang menghibahkan, atau ada orang yang menghibahkan rumah, sedangkan rumah itu ada benda milik yang menghibahkan itu, atau menghibahkan sapi yang sedang hamil, sedangkan yang dihibahkan itu hanya induknya, sedangkan anaknya tidak. Maka ketiga bentuk hibah seperti tersebut di atas hukumnya batal atau tidak sah. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum hibah. Yang pertama ada dalil Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an say'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Yaitu artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi itu sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birrah an tuwallu wujuhakum
kibalal masriki wal maqribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbin fi dzawil qurba wal yatama wal masakini wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa atas zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal bas ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang bersabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Yang selanjutnya yaitu dalil al-hadis. Yang pertama, saling memberikan hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedua yaitu, siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga yaitu, seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang, tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang, tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut. Hadis riwayat Ahmad an-Tirmizi. Berikut itu adalah dasar hukum hibah. Selanjutnya yaitu pengertian hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan itu. Dengan kata lain, hadiah berfungsi sebagai imbalan atas jasa orang lain, seperti kebaikan atau jasa yang pernah diperbuat seseorang, prestasi yang pernah diraih, ataupun untuk memberi motivasi agar seseorang menjadi lebih baik lagi prestasinya. Hadiah yang diberikan dengan ditentukan terlebih dahulu jumlah dan bentuknya. Hukum hadiah adalah mubah atau boleh sepanjang untuk hal-hal yang positif. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Hal ini dikarenakan hadiah dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama manusia. Islam memberikan tuntutan bagi seseorang yang diberi hendaknya menerima pemberian tersebut dengan ikhlas, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepadanya melalui perantara orang lain. Adapun si pemberi tidak boleh menyebut-nyebut sesuatu yang telah diberikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan rasa ria dan sombong. Yang selanjutnya yaitu anjuran untuk saling memberi hadiah. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, pemberian sesuatu kepada tetangga sangat positif dampaknya. Bagi orang yang memberi sesuatu, mungkin saja menilai bahwa sesuatu yang diberikan tidak seberapa nilainya. Akan tetapi, bagi orang yang menerima itu akan merasakan bahwa pemberian itu sangat berharga di saat ia membutuhkan itu. Oleh sebab itu, pemberian sesuatu hendaknya diutamakan kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu, terlebih jika rumahnya berdekatan. Rasulullah SAW terkenal sebagai seorang yang pemurah atau dermawan, terlebih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau menganjurkan kepada umatnya agar menjadi orang yang dermawan. Manfaat hadiah. Pemberian hadiah akan memberikan banyak manfaat bagi si pemberi maupun si penerima. Di antara dari pemberian hadiah tersebut, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. Yang kedua yaitu mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Juga mendidik seseorang untuk menepati janji.
Dan selanjutnya yaitu menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Selanjutnya yaitu dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu, melatih keikhlasan hati. Persamaan hibah dan hadiah. Persamaan hibah dan hadiah antara lain yaitu yang pertama, hibah dan hadiah merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki oleh seseorang. Kedua, hibah dan hadiah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga yaitu hibah dan hadiah diberikan tanpa mengharapkan balasan apapun dari orang yang diberi itu. Sedangkan sekarang saya akan menjelaskan perbedaan hibah dan hadiah. Perbedaan antara hibah dan hadiah diantaranya yaitu yang pertama, hibah itu merupakan pemberian yang didasarkan cinta dan kasih sayang, sedangkan hadiah merupakan pemberian yang didasarkan atas keadaan atau peristiwa tertentu. Yang kedua yaitu hibah biasanya ditujukan kepada orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan. Pemberian dalam bentuk barang yang nyata seperti rumah, tanah, atau uang. Lalu, hibah juga dilakukan dengan tata cara atau prosedur tertentu dan dilakukan secara tertulis. Sedangkan pemberian hadiah itu berhubungan pada orang-orang tertentu. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.